Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terus semangat merayakan kehidupan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita semua. Amin. Saya masih ingin mengajak Anda untuk berbincang-bincang tentang hidup lajang dan jomblo. Ini seri kedua. Silakan cari seri yang pertama di YouTube saya. Nah, seri kedua ini saya ingin mengajak Anda untuk melihat semartabat apa sih seseorang yang memilih hidup sebagai seorang lajang beriman. Punya martabat seperti apa? Namun sebelumnya saya ingin mengajak Anda untuk melihat betapa seringkali seorang yang lajang atau jomblo itu hidupnya menjadi tidak nyaman karena penghakiman orang lain. Halo para bapak ibu yang terus-menerus gelisah karena anaknya sudah 30 tahun gadis atau 35 tahun dan belum punya pacar. Bagaimana biasanya orang tua menyikapi? Gelisah, bertanya dengan sedikit rasa menteror. Mbok rasah milih-milih ring golek pacar nduk. Kae ya wong apik, engko katresnan ki iso dibangun karo mlaku dan aneka hal. Dan betapa seorang gadis, seorang jomblo, seorang lajang di tengah keluarga seringkali tidak nyaman karena, maaf saudari-saudara, diskriminasi orang tua. Padahal saya ingin mengatakan Bapak Ibu, walaupun Anda bangga tentang anak Anda yang dapat orang lain dan menikah dan kemudian cucunya sekolah di Amerika dan aneka hal, nanti kalau Anda sakit waktu tua, sing nunggoni sopo? Yo sing jomblo, sing lajang iki, sing entengan. Tetapi lihat bagaimana seringkali kita mengadili anak-anak kita. Sorry to say, banyak yang begitu. Demikianlah juga masyarakat. Seolah-olah hidup berkeluarga, hidup perkawinan adalah satu-satunya pilihan hidup dan tidak ada cara lain. Sehingga di tengah masyarakat, di tengah keluarga, bahkan dalam banyak gereja, seorang lajang itu seolah-olah menjadi warga kelas 2. Mesakimen. Ada orang bertanya kepada saya dan itu setiap kali aksi panggilan muncul pertanyaan itu. Romo itu jadi Romo apakah karena putus cinta? Saya ingin mengatakan, Tuhan mempunyai 1001 jalan bagi seseorang untuk dipanggil menjadi seorang imam, bruder, suster, apapun miliknya. Bahkan dengan cara gagal cinta atau putus cinta pun bisa menjadi cara Allah untuk memilih dan memanggil. Dengan ini saya ingin meneguhkan Anda, para jomblo, para lajang, bahwa situasi keadaan yang dianugerahkan kepada Anda saat ini sangat mungkin itu cara Tuhan menentukan. Kalau itu kita yakini, maka tidak ada alasan untuk tidak pede percaya diri. Tidak ada alasan untuk minder. Apalagi saya ingin mengatakan kepada Anda betapa Anda sangat berharga juga diceritakan dalam kitab suci. Kepada umat di Korintus, Paulus menulis surat demikian, Korintus surat yang pertama bab 7 ayat 7. Namun demikian, alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku. Tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas. Yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan, supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Paulus lajang, saudari-saudara. Ketika Paulus berbicara tentang kelajangan sebagai anugerah,
Paulus berbicara tentang lajang sebagai anugerah, sebagai karunia yang diberikan oleh Allah, dan itu adalah terhormat dan bermartabat. Bahkan dalam Injil, ketika ada diskusi tentang kawin dan lajang, Yesus mengatakan demikian. Tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Maka atas dasar firman Allah ini, hayatilah kelajangan Anda sebagai anugerah Tuhan. Tentu saja berikutnya, persembahkanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Paulus menyatakan bahwa hidup lajang itu mulia, karena orang yang lajang sewajarnya dapat mempersembahkan hidup dan melayani Tuhan dengan lebih sungguh dan total. Maka panggilan bagi Anda semua yang lajang, ayo lebih aktif melayani Tuhan dalam aneka pelayanan. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Konteksnya adalah diskusi tentang perkawinan antara Yesus dan para murid. Tetapi kemudian Yesus berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Tidak semua orang mengerti, hanya mereka yang dikaruniai. Kadang-kadang kita tidak mengerti apa maksud Tuhan memilih seseorang menjadi bruder, menjadi suster, menjadi imam, menjadi seorang lajang dalam pengabdian kepada Allah. Hanya orang yang dikaruniai mengerti, menanggapi, menjalani. Nah, terus. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaknya ia mengerti. Tidak banyak orang mengerti, tetapi hayatilah itu dengan firm, dengan mantap. Entah Anda suster, bruder, imam, atau lajang awam, semua mulia di hadapan Tuhan. Mantapkan pilihan, tetapi terakhir adalah mempersembahkan itu untuk kemuliaan Tuhan. Melalui pelayanan-pelayanan yang lebih total karena tidak diikat oleh ikatan-ikatan duniawi, keluarga, suami atau istri, pasangan hidup, atau anak-anak, atau pekerjaan, dan aneka hal. Yuk, semangat terus, kita rayakan kehidupan. Ini seri yang kedua, nanti aku cari tema untuk seri yang ketiga tentang lajang dan jomblo. Hidup kita diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.